Oke, kita mulai saja. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian, para narasumber, rekan-rekan pers yang saya kasihi. Senang sekali kita hari ini bisa berjumpa. Kita akan diskusi ringan ya tentang Merdeka Belajar. Diskusi ini diawali dengan data dari Pangkalan Data Kekayaan Intelektual yang ada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, di mana di situ tertera bahwa pemilik daripada merek Merdeka Belajar adalah sebuah entiti swasta. Nah, kita akan mendiskusikan kondisi ini. Mungkin saya bisa memulai dulu dari Mbak Najila dan tim, mungkin bisa sedikit menjelaskan tentang kepemilikan daripada merek Merdeka Belajar, supaya masyarakat, tim yang ikut diskusi hari ini tahu kondisinya kan gitu. Apakah memang miliknya sekolah Cikal yang dipinjam oleh pemerintah atau bagaimana? Silakan mungkin Mbak Najila dan timnya bisa sharing dulu sambil kita menunggu para narasumber lain yang baru bergabung, baru Pak Satriwan Salim. Tadi ada Pak Darmaning Tias, tapi mungkin akan masuk lagi nanti menyusul. Silakan Mbak Najila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Indra, Waalaikumsalam. Ibu Bapak semua. Saya sebetulnya nggak diundang acara ini. Tadi begitu dapat beritanya, langsung kontak Mas Indra dan menawarkan untuk hadir. Alhamdulillah diperbolehkan untuk hadir. Jadi sebetulnya saya nggak tahu topik yang mau dibicarakan itu substansinya apa. Mas Indra, mungkin sebaiknya narasumber-narasumber lain yang sudah bersiap-siap untuk acaranya bisa berbicara terlebih dahulu, dan sesudahnya mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang memang berkaitan dengan Cikal, insya Allah kami akan selalu jawab. Sebagaimana tadi pagi juga sudah diskusi ya di grup, kami ada grup WA pendidikan NU Circle, itu tadi pagi sudah ada diskusi juga sebetulnya mengenai ini. Sudah ada pertanyaan, saya sudah berikan jawaban juga gitu. Silahkan Mas Indra, dimulai saja diskusinya dengan narasumber-narasumber yang memang sudah ada di poster juga. Ya, ya. Gini Mbak, jadi memang tadinya di pagi itu saya nggak baca kalau Mbak Ella sudah menjawab kan gitu. Jadi tadinya saya pikir masih belum memberikan keterangan gitu. Tapi intinya benar kan kalau memang merek Merdeka Belajar itu miliknya sekolah Cikal gitu kan. Jadi bukan tidak ada pemiliknya kan gitu. Itu mungkin kita perlu tahu itu. Jadi apa yang ada di pangkalan data itu benar kan begitu. Mas Indra bisa mulai dari pemahaman Mas Indra. Jadi saya sudah jam 10 pagi, Mas Indra mention saya di grup itu jam, sebetul ya, saya cek mungkin sekitar jam 8 apa jam 9 ya, kemudian saya baca grupnya. Jadi bisa dimulai dari pemahaman Mas Indra dan narasumber-narasumber yang lain juga, mungkin supaya saya bisa betul-betul saya kurang paham sebetulnya yang ditanyakan apa, substansi yang dipermasalahkan apa, dan tujuan diskusinya apa. Karena kalau pangkalan data Kemenhumkam itu aksesnya bisa dilihat semua oleh publik kok Mas Indra, terbuka untuk semua. Untuk klarifikasi itu sebetulnya nggak perlu dari kami. Oke, jadi intinya kan memang apa, sudah ada, kalau berdasarkan apa yang di pangkalan data kan berarti memang sudah dimiliki oleh PT Sekolah Cikal kan, apa istilah Merdeka Belajar atau merek Merdeka Belajar ini. Oke, kalau begitu saya ke narasumber yang sudah hadir, Pak Satriwan Salim sebagai Wasekjen FSGI. Kalau Pak Satriwan melihat
kondisi ini bagaimana Pak? Ini apakah etis gitu pemerintah minjem miliknya sebuah entiti untuk menjadikan ini adalah program nasional gitu, program ini apa ya, saya nggak tahu udah izin atau belum kan gitu. Tapi kira-kira etis nggak kalau minjem punyanya orang untuk membuat sebuah kebijakan nasional? Mungkin dari Pak Satriwan Salim bisa memberikan masukan. Ya, terima kasih Mas Indra. Mbak Najila dan Bapak Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, saya terima kasih atas undangannya. Saya pikir saya berbicara terakhir, karena kalau guru itu kan biasanya meluruskan gitu ya. Tapi oke lah, karena mungkin pembicara yang lain belum ada. Saya memang ketika membaca narasi terkait dengan Merdeka Belajar yang ternyata itu sudah berbadan hukum, artian perusahaan, memang banyak pertanyaan yang mumpung ada Mbak Najila sebagai pemegang, kemudian yang kedua ini mungkin sebagai tabayun ya atau klarifikasi dari kita semua sehingga tidak ada interpretasi yang lain yang muncul gitu. Nah, yang pertama di benak saya Merdeka Belajar itu tentu secara filosofi lahir dari KHD kan, Ki Hajar Dewantara gitu. Itu pemahaman saya sejauh ini. Kemudian yang kedua adalah ketika Mbak Najila dan kawan-kawan memomulerkan, saya pikir itu sebuah inisiatif yang baik ya, memomulerkan kembali istilah Merdeka Belajar gitu kan, yang oleh Ki Hajar pernah diajarkan ke founding father atau ke guru-guru kita di masa lampau gitu, yang juga ada di bukunya. Kemudian di 2015-an ke sini dikenalkan kembali oleh Mbak Ella dan kawan-kawan. Saya pikir itu sebuah ikhtiar yang baik gitu, apalagi mengingatkan kembali kita kepada Ki Hajar gitu kan, tidak hanya mengingat ketika Hari Pendidikan Nasional atau mengingat slogan atau jargon Tuturi Handayani dan seterusnya, tetapi setidaknya memperkenalkan kembali bagaimana ide-ide beliau, konsep-konsep beliau terkait dengan pendidikan dan pengajaran gitu. Nah, kemudian mungkin ini kronologis gitu ya. Lalu pemerintah dalam hal ini Kemdikbud juga menggunakan istilah yang sama, Merdeka Belajar, walaupun kami di awal bertanya-tanya juga gitu kan, satu, Merdeka Belajar itu maksudnya merdeka dari apa dan merdeka untuk apa? Nah, itu mungkin yang belum terjawab dalam konteks akademis gitu ya, karena memang naskah akademisnya memang belum ada gitu, atau mungkin saya yang belum baca gitu. Merdeka dari apa dan merdeka untuk apa gitu. Karena kita juga bersama-sama pasti misalnya yang dari LPTK pasti membaca juga Ki Hajar Dewantara, saya juga dari LPTK, ketika kuliah kita membaca pemikiran beliau, ketika lepas kuliah pun kita masih akrab dengan tulisan-tulisan beliau gitu. Jadi pertanyaannya kemudian tadi tentu belum terjawab, merdeka dari apa dan merdeka untuk apa itu secara akademis gitu, karena memang naskahnya belum ada. Nah, tiba-tiba ada kebijakan Merdeka Belajar Jilid 1, Jilid 2, 3, dan seterusnya, yang bagi saya pribadi setidaknya itu belum mampu menyelesaikan persoalan pendidikan kita secara nasional. Walaupun ikhtiar ke sana pasti ada gitu. Niat baik ke sana, siapapun pemerintahnya, menterinya pasti berniat untuk memperbaiki persoalan pendidikan kita dari Sabang sampai Merauke. Nah, tapi saya melihat dalam konteks ini Merdeka Belajar ala Mas Menteri itu seperti menyelesaikan secara parsial gitu ya. Mereka belajar berbicara misalnya PPDB gitu ya, yang dikurangi alokasinya misalnya gitu. Kira-kira apa hubungannya tuh Merdeka Belajar dengan PPDB gitu kan? Nah, ini ada pertanyaan murid saya kebetulan. Nah, saya ngajar SMA kelas 2 kelas 11, saya pernah ditanya gitu. Saya memang nggak bisa menjawab waktu itu ya.
apa hubungannya Merdeka Belajar dengan PPDB gitu. Kalau dengan UN, saya bisa menjawab, ya kan? Karena mungkin secara organisasi kami FSGI dan Mbak Ella atau Mas Indra dan kawan-kawan semua pegiat pendidikan sudah lama menyuarakan perihal UN. Tapi terkait misalnya dengan PPDB, kemudian terkait dengan kalau RPP saya juga bisa menjelaskan. Walaupun penjelasan dari negara dalam hal ini dari Kemdikbud tidak utuh karena memang naskah ya tadi tidak ada gitu. Nah, sekarang alhamdulillah guru-guru kemudian murid kita gitu kan sudah sangat populer gitu kan dengan istilah Merdeka Belajar. Kita menggunakan istilah itu di berbagai seminar ya kan pelatihan via media online gitu kan virtual gitu. Kami di sekolah juga menggunakan istilah itu gitu. Di merek-merek apa di tema-tema di topik-topik pelatihan di buku-buku panduan gitu kan menuju Merdeka Belajar atau melaksanakan Merdeka Belajar dan seterusnya. Kita euforia dengan istilah Merdeka Belajar itu. Nah, kemudian singkat cerita ketika saya baca ketika dapat info dari beberapa kawan gitu adanya istilah Merdeka Belajar dalam konteks perusahaan, saya kaget juga gitu. Saya jujur tidak memahami bagaimana secara teknis royalti atau hak atas kekayaan intelektual dan seterusnya. Tapi ada kekhawatiran saja gitu ketika saya menggunakan idiom Merdeka Belajar ini, apakah ini tanda kutip saya sedang memomulerkan filosofinya Ki Hajar yang dikutip oleh Kemdikbud atau saya sedang memomulerkan perusahaan. Jujur itu pertanyaan saya Mbak Ella gitu sebagai guru. Kemudian yang kedua, setelah saya membaca itu ya, ada beberapa dari teman tadi gitu, bahwa ini ternyata sudah didaftarkan gitu. Kemudian juga saya bertanya-tanya, pendaftarannya baru Mei gitu kan, berapa Mei itu saya lupa. Pokoknya bulan Mei 2020 gitu kan. Artinya istilah ini sepertinya ini tafsiran saya nanti mohon diluruskan Mbak Ella, karena ini mungkin forumnya tabayun, saya pikir sangat bagus. Terima kasih juga untuk Mas Indra yang memfasilitasi kita semua. Jadi apakah kita boleh menggunakan istilah itu gitu kan? Karena kami khawatir nanti jangan-jangan gitu ya ada royaltinya gitu ya. Saya karena kurang paham gitu ketika masang spanduk. Jujur ya, kami baru aja misalnya raker gitu-gitu lah. Baru penutupan ini jam 4 rakernya temanya ada pakai kata Merdeka Belajar juga gitu. Nah, di sisi lain idiom itu telah tanda kutip kalau bahasa zaman kuliah dulu ya gitu, zaman aktivis kuliah dulu telah dikapitalisasi gitu mungkin ya kalau boleh menggunakan istilah kapitalisasi itu. Nah, apa implikasinya nanti secara hukum atau secara hak atas kekayaan intelektual dan seterusnya. Nah, ini kegelisahan personal saja gitu. Dan saya pikir mungkin bisa menjadi kegelisahan kolektif gitu kan. Di sisi lain mungkin secara perusahaan ya tentu perusahaan dalam hal ini ya punya inisiatif, punya kreativitas dalam menggunakan idiom ini gitu. Nah, kalau masalah pertanyaan Mas Indra etis atau tidak etis, saya tidak bisa menjawab apakah itu etis atau tidak etis, tetapi yang jelas ini membuat kita galau gitu. Ya kan karena istilah Merdeka Belajar dipakai oleh Kemdikbud, oleh negara, dalam hal ini adalah public domain, tapi di sisi lain digunakan juga oleh sebagai nama resmi atau produk resmi atau label resmi dari perusahaan. Nah, mungkin itu kegamangan atau kegalauan gitu. Nah, harapannya kan kita negara ini sudah banyak masalah lah. Jangan sampai kita habis energinya hanya untuk hal-hal yang seperti ini gitu. Tapi memang harus clear gitu, harus clear. Jangan sampai nanti ada interpretasi misalnya dalam beberapa diskusi dengan kawan-kawan, saya membaca atau mendengar gitu kan, jangan sampai seolah-olah negara dalam hal ini menggunakan tanda kutip idiom tadi yang sudah dipakai oleh perusahaan. Berarti kan sama saja dengan memomulerkan perusahaan tersebut gitu. Atau sebaliknya. Nah,
interpretasi publik seperti itu pasti akan terjadi. Makanya saya pikir forum ini sangat tepat untuk menjelaskan itu semua, sehingga kami juga tidak, saya pribadi misalnya tidak lagi khawatir menggunakan idiom Merdeka Belajar, apakah itu di spanduk, di buku-buku gitu ya, kemudian di baju bahkan ya, karena kami kegiatannya cukup banyak, kegiatan kesiswaan, nanti kalau kita sudah normal kembali gitu, pasti karena sekarang euforianya Merdeka Belajar dalam artian masih jargon gitu ya, kalau implementasi itu tentu ya yang paling wajib, tapi setidaknya istilah atau idiom Merdeka Belajar ini sedang ramai diperbincangkan gitu, dan kita tidak dituntut gitu. Oh ini kan punya perusahaan gitu kan. Nah yang terakhir dalam hal ini saya pikir Kemdikbud juga harus mengklarifikasi ya, harus menjelaskan gitu supaya interpretasi. Makanya harapannya saya tadi berpikir ada dari Kemdikbud gitu ya di forum ini gitu. Apakah ada hubungannya gitu kan? Atau kita hanya cocokologi gitu kan? Atau hanya kebetulan saja insidental gitu? Karena tapi saya nggak tahu juga ya kalau dilihat di web Kemenkumham yang tadi Mbak Ella sampaikan atau Mas Indra sampaikan, kan di situ ada waktunya ya, berdiri 2018 kalau nggak salah ya, kemudian didaftarkan 2020, sedangkan populer Ki Hajar istilah Merdeka Belajar itu kan di Desember apa November gitu yang Mas Menteri yang sampai sekarang. Nah, semoga tidak ada interpretasi itu, makanya butuh tabayun saya pikir ya, klarifikasi agar publik tidak khawatir menggunakan istilah Merdeka Belajar, walaupun saya yakin betul istilah Merdeka Belajar itu dipopulerkan kembali gitu ya sekarang gitu, walaupun di kampus-kampus saya pikir di era 70-an 90-an gitu ya di LPTK itu masih dibaca buku babonnya Ki Hajar gitu, atau mungkin buku-buku dari Barat yang juga misalnya memperkenalkan istilah freedom to learn gitu kan misalnya, atau menjadi guru yang merdeka misalnya gitu kan dari Paulo Freire, atau yang pertama tadi dari Carl Rogers. Nah itu mungkin sementara sebagai pengantar Mas Indra. Saya pikir harus ada juga Kemdikbud supaya tidak ada cocokologi juga dari publik gitu kan. Wah jangannya. Jadi karena tadi saya katakan persoalan republik ini sudah banyak, jangan sampai energi kita habis untuk menghubungkan atau memang terhubung gitu. Kita kan nggak tahu juga kan, memang atau jangan-jangan memang ada kaitannya gitu. Kita kan nggak tahu karena ya nama juga politik kan gitu. Kita nggak ngerti lah bagaimana di atas sana intinya. Tapi apakah mungkin insidental saja, kebetulan gitu kan menggunakan istilah itu, kemudian telah dijadikan merek dagang atau nama perusahaan atau nama produk gitu yang sudah didaftarkan. Jadi itu mungkin Mas Indra sebagai pengantar, Mbak Ella. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas. Untung saya hadir ya. Saya nggak diundang loh. Pertamanya minta diundang. Begitu dapat saya dikirimin temen ini ada diskusi ini. Saya langsung Mas Indra nggak mau undang aku ke diskusi ini. Aku bilang gitu. Kok kalau memang mau membicarakan ya boleh diundang gitu. Ini saya volunteer. Saya senang dengar dari Mas Satriwan Salim tadi. Terima kasih. Sama-sama, Mbak. Ya, Mbak, memang sebenarnya tadinya kita pikir belum mau bicara karena Kemdikbud sendiri kan juga nggak mau ikut nih diskusi ini. Kita ingin tahu dulu sebenarnya salah nggak nih kita pakai tapi Merdeka Kemdikbud Belajar. Diundang ya, Mas Indra? Maaf, Kemdikbud nggak mau ikut, Kemdikbud diundang ya? Ya ada beberapa yang saya ajak, tapi Mas Indra jadi udah ngundang Kemdikbud, tapi nggak hadir ya? Gitu. Ya udah, sorry kenapa saya nggak diundang ya? Gitu. Tadi juga nggak baca ininya Mbak kan gitu. Kan tadi pagi udah rame tuh, jadi juga banyak yang nanya ke saya daripada rame macam-macam kemana-mana, udah kita diskusiin aja kan gitu. Tapi Pak Satriwan, ini kan berarti kalau kita bicara aturannya nih gitu. Kalau dengan kondisi ini kan tetap kita kalau mau pakai kan harus minta izin sama yang punya dulu nih kan gitu. Ya kan kalau kita bicara apapun ininya ya kan gitu. Nah mungkin selanjutnya ada Pak Darmaning Tias. Selamat sore Pak Tias. Pak Tias sudah masuk? Pak Tias sudah mendengar?
belum di-unmute, Pak Indra. Harus saya. Halo, halo. Ya. Silakan, Halo, Pak. saya boleh tanya langsung nggak ini? Dengan Pak siapa ini? Pak Atmojo. Oke, silakan Pak Atmojo. Ya, Mbak Ella, ini yang didaftarkan merek dagang atau merek jasa? Yang Anda daftarkan ke Kemenhukam itu Merdeka Belajar itu sebagai merek dagang apa merek jasa? Saya mau tanya. Pak Atmojo, saya Ya. tampung dulu ya pertanyaannya. Terima kasih Pak Atmojo. Saya bukan narasumber resmi di sini. Saya mau mendengarkan dari teman-teman. Nanti saya jawab Pak Atmojo. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, yang didaftarkan di kelas apa itu sejak tahun berapa dan sebagainya itu datanya publik Pak Atmojo. Nanti saya bisa tunjukkan juga sesudah narasumber bicara. Terima kasih Pak Atmojo. Oke, saya teruskan lagi. Karena merek jasa dengan merek dagang dua hal yang berbeda. Kapan pendaftarannya menentukan ini orang nakal apa enggak? Kenapa Anda misalnya tidak mendaftarkan misalnya 4 sehat 5 sempurna? Kenapa Anda tidak mendaftarkan lagi istilah-istilah yang lain? Yang sebetulnya istilah yang umum. Nah, ini perlunya saya bertanya, kapan Anda mendaftar? Ini didaftar untuk apa? Kelasnya kelas apa? Karena nama yang sama pun asal kelasnya beda boleh dipakai. Nah, ini yang perlu clear. Jadi jangan juga, saya bukan orang Kemendikbud, tapi kelihatannya mungkin Anda benar, tapi saya kepingin pasti bahwa Anda mendaftarkan apa. Jangan-jangan sekarang baru besok Anda mendaftarkan untuk merek jasa. Ya itu namanya nakal. Dan Kemenhukam tidak boleh memberikan sertifikat merek yang sifatnya umum, tidak ada pembeda, misalnya begitu, yang membuat orang bingung itu harusnya nggak boleh. Ada azas confusing. Kalau itu diberikan, bisa dibatalkan. Misalnya, saya bikin mendaftarkan merek dagang McDonald Jakarta. Kan ada Jakartanya. Itu saya nakal. Dan kemudian Kemenhukam tidak layak memberikan itu. Itu nanti bisa digugat itu sebagai pakai azas confusing. Nah, itu sebabnya saya hanya pengamat. Waktu saya terima ini saya bingung. Barangkali Anda benar, tetapi saya hanya menguji sebenarnya Anda ini punya niat baik atau sebetulnya Anda take advantage dari istilah-istilah yang umum itu. Saya bukan orang Kemendikbud. Saya hanya pengamat, ya senang baca-baca aja lah. Makanya saya ingin memastikan ini yang didaftarkan merek jasa atau merek dagang. Kapan daftarnya, niatnya untuk apa? Kelasnya kelas apa? Nah, sementara begitulah. Supaya nggak bertele-tele. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Atmojo. Sebetulnya kalau datanya ada di website-nya Pangkalan Data Kemenkumham ya. Ini Ya, nanti saya lihat. Ini saya bisa kopikan saja di chat kita, jadi Oke. bisa melihat. Ya. Monggo Pak. Gitu. Oh oke. Saya fotonya ya. Supaya saya bisa lihat juga sebentar. Tinggal Karena ini aja, penting Pak. karena ini banyak yang mendaftar. Oh, kok hilang? Di ini Pak, di chat Pak, di chat. Oh, di chat ya. Ada di chat, tinggal nanti diklik aja Pak. Oh, oke. Gitu. Pak, terima kasih Pak Atmojo. Pak Darmanitya sudah terdengar suara saya? Oke, belum terdengar. Oke, mungkin kita buka saja sesi diskusi untuk teman-teman yang lain yang ingin berdiskusi. Silakan. Pak Indra mendengar suara saya? Akhirnya. Kedengar Pak? Silakan. Pak Tias dulu. Silakan Pak Tias. Kami minta masukannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Indra. Ini terpaksa saya nyambi karena acara saya dengan Kemenhub belum selesai. Siap. Membuat regulasi tentang pesepeda, keselamatan bersepeda. Tapi saya perlu nimbrung diskusi ini untuk ya gini. Tadi sebetulnya saya juga udah komen di grup yang Mbak Ella juga ada. Kalau pemakaian suatu nama itu tidak membayar royalti, mungkin
tidak ada masalah gitu. Jadi, tapi kalau misalnya itu berimplikasi pada misalnya pembayaran royalti yang harus dibayar oleh negara, nah ini memang bermasalah. Itulah yang bisa menjelaskan kan cuma Mbak Ela sendiri pakai royalti atau tidak gitu. Tetapi saya merespon yang disampaikan Pak Atmojo tadi. Kebetulan semalam itu kami ya beberapa orang lah teman-teman lulusan UNJ. Meskipun saya bukan lulusan UNJ, tapi saya diundang berdiskusi tentang Pak Setiadi. Pak Setiadi itu rektor Universitas Terbuka pertama dan sekaligus yang memulai Universitas Terbuka. Nah, soal konsep-konsep merdeka belajar, merdeka kampus yang merdeka dan atau merdeka kuliah barang itu ternyata itu dari digagas oleh Pak Setiadi. Itu. Bahkan konsep Universitas Terbuka itu sendiri, menurut teman-teman semalam yang dulu sering berdiskusi dengan Pak Setiadi, terbuka itu bukan hanya jarak jauh, tapi betul-betul terbuka sistemnya. Orang yang tidak lulus SMA pun, kalau memiliki kemampuan, itu bisa mendaftar gitu loh. Nah, ini yang mau saya jelasin untuk memberikan background sekaligus juga merespon yang dipertanyakan Pak Atmojo bahwa memang pertanyaan Pak Atmojo itu benar. Kalau itu adalah merek dagang nggak apa-apa gitu. Tapi kalau itu sesuatu yang sifatnya milik publik itu, tapi kemudian dipakai untuk apa produk suatu perusahaan, memang implikasinya cukup luas. Akhirnya itu seperti yang pernah terjadi di Bali. Orang Bali sudah bertahun-tahun atau mungkin berabad-abad nggak tahu waktu itu lukisan atau apa di Bali, tiba-tiba ada orang luar negeri yang mempatenkan itu, dan orang Bali sendiri yang punya produknya itu masuk penjara, gitu loh. Nah, ini saya kira salah satu sisi negatif ketika hal yang sifatnya publik, common public lah ya, terus kemudian menjadi di merek suatu dagang atau bahkan itu produk suatu usaha yang diperjualbelikan. Ini memang repotnya. Sementara kan konsep kalau kita baca Ki Hajar apa itu kan konsepnya memang merdeka belajar dan sebagainya itu kan sudah ada sejak dulu lah. Kalau kemudian ini menjadi trademarknya suatu perusahaan, lalu nanti siapapun yang bicara tentang merdeka belajar atau belajar merdeka itu bisa dikenai hukum seperti yang terjadi pada masyarakat Bali itu. Gitu. Ini saya kira salah satu sisi negatif dari kapitalisasi ilmu pengetahuan. Itu. Nah, ini yang kita khawatirkan. Persoalannya yang lebih jernih tentu Mbak Ela yang bisa jelasin kepada publik bagaimana sangat mungkin Mbak Ela nggak mengutip royalti kebetulan karena kan ada duluan ya, kebetulan konsep merdeka belajar itu muncul duluan sebelum Mas Nadiem jadi menteri, lalu mungkin itu ditawarkan dan diterima. Nah, kalau cuma begitu mungkin nggak masalah. Yang jadi masalah adalah ketika diterimanya itu, kemudian Mbak Ela, perusahaannya Mbak Ela itu memperoleh kompensasi dari dana APBN. Itu yang jadi masalah. Tetapi kalau cuma programnya dijalankan, saya kira juga nggak masalah. Karena apa? Saya sendiri punya banyak, misalnya saya selalu memperjuangkan yang miskin dan bodoh untuk bersekolah dan akhirnya diwadahi dengan zonasi gitu ya. Tapi kan kita nggak ada
keterikatan ekonomi, jadi ya nggak ada masalah toh gitu. Nah, sama dengan yang dialami Mbak Ela ini gitu. Jadi kalau Mbak Ela hanya menawarkan konsep, ini loh ada konsep Merdeka Belajar, mungkin cocok Anda terapkan, dan mungkin pas Anda jadi menteri bisa menerapkan, silahkan. Nah, itu nggak masalah. Itu kalau menurut saya. Itu. Cuma ya kalau itu sudah dikapitalisasi, lah itu yang menjadi masalah kita bersama. Itu aja Mas Indra. Terima kasih. Pak Tias. Terima kasih Mas Tias. Ya. Terima kasih Pak Tias. Nah, karena Pak Tias juga dari Taman Siswa ini kan gitu, yang awal daripada konsep Merdeka Belajar sendiri. Kalau Pak Tias sendiri melihatnya memang konsep Merdeka Belajar ini adalah sebuah konsep pendidikan atau memang sesuatu yang bisa dijadikan sebagai merek dagang kan gitu. Bagaimana Anda melihatnya kondisi ini? Ya, secara generik itu kan konsep pendidikan gitu. Secara generik ya. Secara generik. Ya. Gitu. Tetapi apakah kemudian ini dikapitalisasi atau tidak, itu soal lain. Gitu. Itu yang menurut saya persoalannya itu di proses kapitalisasinya itu. Gitu. Nah, itu yang bisa jelasin hanya dua orang, Mbak Ela sama Mas Nadiem, gitu loh. Nah, kebetulan Mbak Elanya ada di ruang ini, jadi ya bisa jelasin daripada nanti jadi rumor, itu Mbak Ela. Gitu. Nah. Tapi secara generik itu memang konsep di dalam pendidikan, dan itu memang sudah tumbuh lama, termasuk yaitu tadi yang sudah menjadi pergulatan Pak Setiadi dan kawan-kawan mudanya di tahun 70-an sampai 80-an. Gitu. Mas Tias, kalau dari Bapak bisa nggak share sedikit konsep Merdeka Belajar yang asli dari Ki Hajar itu, sedikit bisa di-share nggak? Kayak gimana sih sebenarnya? Ya, saya kira yang substansi dari Ki Hajar itu kan pendidikan itu harus memberikan kebebasan kepada minat dan bakat murid. Gitu loh. Jadi makanya dulu ya, saya ngomongnya dulu karena kalau taman siswa sekarang kan nggak ada yang bisa dijadikan contoh ya gitu. Dulu gitu, paling tidak sampai dengan generasi terakhir yang belajarnya merdeka bareng itu mungkin Djaduk Ferianto almarhum sama Butet. Jadi Djaduk Ferianto sama Butet itu kan produk Taman Siswa, Pawiatan Taman Siswa. Waktu zaman dia itu tersedia berbagai alat musik, termasuk gamelan dan sebagainya, dan anak boleh memilih kegiatan-kegiatan yang mereka sukai, sehingga betul-betul sekolah itu menjadi taman yang menyenangkan. Gitu loh. Sebetulnya itu substansinya gitu, dan guru itu sebetulnya lebih kepada, makanya disebut pamong, karena betul-betul hanya ngemong. Ngemong apa? Ngemong keinginan dan minat bakat siswa. Gitu. Sebetulnya itu, karena itu dulu katanya si Djaduk apa itu jempolkan gamelan dan sebagainya itu. Tapi ya pamong-pamong itu hanya ya memaklumi gitu. Tapi dan akhirnya toh kita sekarang bisa lihat pada sekian tahun kemudian ternyata dua orang ini kan bakatnya itu nampak seperti waktu zaman sekolah. Sebetulnya substansinya sih itu memberikan kebebasan kepada anak untuk belajar sesuai dengan minat dan bakatnya gitu. Dan karena itu sekolah itu dianggap sebagai satu taman gitu. Makanya ada Taman Indria. Taman Indria itu TK, karena sebetulnya di TK mestinya hanya ditekankan pada ini mengasah indera anak-anak itu. Lalu Taman Muda
SD, ya. taman dewasa itu SMP, taman madya SMA, taman karya itu SMK. Kira-kira gitu. Tapi sekali lagi itu konsep Ki Hajar yang mungkin suasananya itu masih terasa sampai 80-an. Baru setelah 80-an ke sini memang sudah nggak terasa, nggak ada bedanya lah taman siswa dengan atau bahkan malah tertinggal. Tapi kalau sampai 80-an itu terasa sekali merdeka belajarnya itu. Sebetulnya itu. Oke. Terima kasih Pak Indra. Tias masukannya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita juga kehadiran Pak Adrianus Asia Sidot dari Komisi 10 DPR RI. Saya berikan kesempatan Pak untuk Bapak memberikan tanggapannya, masukannya. Silakan Pak Adrianus. Baik, terima kasih Pak Indra, Bapak Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan ini. Jadi saya kira ini satu diskusi yang penting dalam rangka kita merancang, membangun pendidikan kita ke depan di era revolusi industri 4.0 ini. Ya. Pertama kali konsep Merdeka Belajar ini disampaikan oleh Mas Nadiem ketika pertama kali rapat kerja dengan Komisi 10 di sekitar awal bulan November tahun 2019 yang lalu. Ya. Dan memang sampai hari ini Komisi 10 masih juga mempelajari, mendalami konsep-konsep ini, termasuk juga Kampus Merdeka yang juga disampaikan oleh Mas Nadiem ketika pertama kali raker dengan Komisi 10 ya. Dan saya juga baru tahu kalau konsep Merdeka Belajar ini sudah didaftarkan ya sebagai hak paten atau apa dari Ibu Najila Shihab atau ada satu perusahaan ya. Karena memang belum pernah disampaikan oleh Mas Nadiem ya, dan ini pun nanti mungkin waktu raker-raker ke depan atau RDP ini juga akan saya pertanyakan langsung dengan beliau ya. Nah, pada dasarnya memang saat pertama kali istilah ini muncul, ada permintaan dari Komisi 10 bahwa pendidikan Indonesia harus ada blueprint-nya. Ya, karena selama ini pendidikan di Indonesia itu kan berjalan tanpa konsep yang jelas, tanpa arah yang benar gitu kan. Nah, karena itu tuntutan pertama kepada Menteri Pendidikan waktu itu bahwa Kementerian Pendidikan itu harus menyusun blueprint dan itu diberi waktu 6 bulan ya, dari November sampai dengan harusnya kemarin bulan Maret ya. Bulan Maret itu udah disampaikan konsep-konsep yang diminta oleh Komisi 10. Tapi karena ada kondisi darurat COVID-19 ini, nah kita fokusnya kepada pembelajaran secara daring, ya pembelajaran jarak jauh, dan beberapa hal yang memang memerlukan perhatian khusus dalam rangka pendidikan kita, sehingga konsentrasi anggota pun tidak lagi ke blueprint ini, tetapi bagaimana menyelamatkan dunia pendidikan kita masa COVID ini. Nah, kalau tadi saya dengar pertanyaan dari Pak Atmojo, kemudian penjelasan dari Pak Darmaning Tias, sebenarnya kan terutama dari Pak Darmaning Tias, sebenarnya konsep Merdeka Belajar ini sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka malah kan di Taman Siswa. Nah, sekarang kalau ini menjadi sebuah kalau ini mau dipatenkan atau mungkin menjadi sebuah copyright dari perusahaan, tentu ini kan harus
harus apa? Ya dikaji ulang lagi, dan terutama persetujuan dari Komisi 10 itu sangat diperlukan. Kenapa? Karena pendidikan ini yang pertama itu adalah tugas utama negara. Jadi mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, bagaimana nanti kalau misalnya urusan-urusan pendidikan terutama yang terkait dengan konsep Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, dan seterusnya itu lalu menjadi ranahnya atau katakanlah diurus oleh sebuah perusahaan gitu. Sementara ini haknya hak asasi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, tentu akan ada hal-hal yang janggal di sana, terutama juga berkaitan dengan anggaran negara. Nah, ini kan persetujuan dari komisi atau dari DPR RI ini sangat penting, ya. Ini mengenai ini, dan jujur aja memang seperti yang saya sampaikan tadi, konsep Merdeka Belajar, konsep Kampus Merdeka dan seterusnya ini memang belum disetujui, belum oleh, baru sebatas kita diskusikan ketika raker apa. Ini kita minta supaya Mas Nadiem, Mas Menteri ini memberikan selain konsep ini kemudian roadmap-nya itu apa. Ya, roadmap-nya sudah disampaikan dalam raker minggu yang lalu, tapi ini pun juga harus mendapat masih dikaji terus-menerus oleh kami. Jadi begitu Pak Indra, sementara Bapak Ibu. Indra, saya boleh tambahkan, saya udah baca itu. Saya bisa komentar sedikit nggak? Pak Mojo sebentar Pak, sebentar. Karena saya sudah baca. Pak Mojo. Ini nggak apa-apa yang didaftarkan merek dagang, yang dipakai jasa bebas itu Kemendikbud. Sebentar, ini yang Pak nggak Mojo. boleh itu bikin amplop begitu. Sebentar Pak Mojo. Ini mah sederhana, kalau saya orang Kemendikbud mah bakalan menang ini. Kalau digugat. Ya, oke. Yang didaftarkan itu merek amplop. Nah, kelompoknya kelompok 16. Saya agak ngerti yang begini-beginian ini. Ini merek dagang. Pendidikan itu bukan dagang, jasa. Jadi dia daftar jasa kelar. Ya kan, kalau ini itu nggak boleh pakai amplopnya, merek gitu. Wah, ini mah udah kelar ini. Pak Moderator izin dong. Iya, oke. Sebentar ya Pak. Moderator, please. Ya, oke. Kita lanjut dulu tadi ke Pak Adrianus. Pak, tadi ada satu hal yang menarik tadi Bapak sampaikan mengenai program Merdeka Belajar. Tadi Bapak sampaikan belum mendapatkan persetujuan dari Komisi 10. Bisa diperjelas Pak ini? Karena kan kami melihatnya ini sudah sampai yang kelima nih, jilid 5 nih. Kalau tadi Bapak mengatakan belum disetujui, sebenarnya gimana nih Pak kondisinya Pak? Ya, kan masih dalam tahap pembicaraan yang terus-menerus. Mas Nadiem minggu lalu baru menyampaikan roadmap-nya, ya apa-apa yang harus dilakukan, persiapannya bagaimana, baru sampai di situ. Nah, yang kita inginkan kan setelah ini konsep ini dilaksanakan kapan? Apakah dalam tahun ajaran ini atau tahun ajaran nanti? Nah, itu kan harus ada kejelasan juga. Nah, konsepnya ini juga masih seperti guru penggerak, kepala sekolah penggerak. Ini kan dalam kaitannya dengan Merdeka Belajar itu. Nah, bagaimana kemudian meningkatkan kompetensi guru, pendidikan guru itu seperti apa? Apakah akan masih seperti sekarang atau mungkin nanti? Dan yang paling penting juga adalah kalau memang ini nanti disetujui, ini kan akan menjadi salah satu materi dari Undang-Undang Sisdiknas yang kita minta juga untuk dirubah, gitu Pak. Ya. Jadi makanya saya bilang ini belum disetujui karena memang ini baru tahap awal pembicaraan. Konsep ini oke. Ya, dan jujur saya mengira bahwa memang ini konsep ini murni dari Mas Nadiem gitu kan. Ya enggak taunya kan dari Mbak Najila atau yang lain-lain gitu. Jadi memang ini harus ini lagi gitu kan, harus dibicarakan lagi, didiskusikan lagi di komisi. Jadi begitu Pak Indra. Oke, terima kasih Pak Adrianus. Berikutnya sudah bergabung Mas Ahmad Rizali, Mas Nanang,
sebagai Kabid Pendidikan NU Circle yang juga pernah menjadi stafsus Mendikbud bisa memberikan pandangannya. Mas Ahmad Rizali, silakan. Mas Nanang? Halo? Ya, silakan Mas. Sudah ya? Sudah Mas, silakan. Harus saya. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan semua yang nggak bisa saya sebut satu persatu. Saya mendapatkan informasi itu dari seorang kawan, kemudian yang menjadi kebingungan saya sebetulnya hanya satu. Yang pertama adalah bahwa nama Merdeka Belajar itu adalah program Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Kemudian ternyata kok menjadi nama merek dagang yang didaftarkan. Kemudian saya ngobrol dengan mantan Dirjen Haki. Kesimpulannya hanya satu sebetulnya. Kesimpulannya hanya satu. Kata dia, ini masalah etik ini. Kesimpulan dia. Kesimpulan hukum hanya akan terjadi jika pemilik merek itu, yang dalam hal ini PT ini, menuntut kepada Kemdikbud. Di pikiran saya sih sederhana aja, saya pikirkan. Artinya Kementerian Pendidikan Kebudayaan, kalau bahasa kasarnya tersandera nih. Ya kebetulan aja sekarang yang punya Bu Ella, nggak akan nuntut. Kalau yang punya Pak Indra, nuntut. Habis lah udah Kemdikbud. Itu saja sih sebetulnya. Jadi menurut saya, jika itu diobrolkan kembali, itu bisa diselesaikan, artinya diselamatkan Kemdikbud ini. Karena jika itu diperpanjang, bisa saja nanti dampaknya kepada Kemdikbud bisa parah. Bisa saja dianggap karena ini merek dagang dan merek itu akan mengalami peningkatan nilai merek. Itu saya tahunya dari seorang ahli merek. Peningkatan nilai merek nanti dianggap itu bisa bernilai dan itu Kemdikbud bisa dianggap, menurut saya ya, ini kebetulannya saya juga belum tahu, bisa dianggap menggunakan APBN untuk memperkaya si pemilik merek. Itu saja Pak Indra. Singkat saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi Mas Nanang menyebutkan masalahnya masalah etik. Itu maksudnya gimana, Mas? Masalah etik itu gini. Kenapa menggunakan merek yang sudah dipakai, sudah didaftarkan? Oke. Itu saja sebetulnya. Kenapa menggunakan merek itu? Itu kan masalah etik. Ini rujukannya ke ahli haki ya. Oke, jadi kalau dari Mas Nanang harusnya etikanya Kemdikbud kalau bikin program jangan yang sudah didaftarkan gitu ya. Kurang lebih Jelas, gitu, karena Mas. itu logika saya sih sederhana, seperti pantai milik publik dan pantai yang dimiliki oleh swasta. Itu mudah-mudahan analoginya tepat ya. Kalau pantai milik publik kan kita ya bawa bolak-balik itu nggak ada masalah. Ini pantai milik swasta, ya kalau swastanya oke nggak diusir, kalau swastanya oke diusir. Dan etikanya juga seharusnya pemiliknya kasih tahu itu. Nah sekarang karena sudah tahu, seharusnya ngasih tahu kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan bahwa itu milik kami nih. Artinya Kemdikbud berpotensi mendapatkan masalah karena itu milik swasta. Itu saja saran saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Nanang insight-nya. Oke, Bapak-Ibu sekalian, kita masih punya waktu sekitar 15 menit. Mari kita gunakan untuk diskusi, untuk tanya jawab. Saya akan membuka dulu sesi pertama untuk 3 penanya. Bisa mungkin raise hand
tunjuk tangan. Oke, silakan dimulai dengan Mbak Citra. Silakan, Mbak. Halo Mas Indra, bukan mau nanya sih sebenarnya Mas, karena mengingat waktu tinggal 15 menit lagi, Ya. Kayaknya gimana kalau lebih cakep gitu kalau Mbak Ella gitu yang kasih keterangan dulu Mas, keburu waktunya habis soalnya. Jadi biar diskusi ini tuh ada ujungnya gitu dan jelas ininya gimana, kondisinya gimana gitu Mas. Oke. Setelah itu baru nanya mungkin. Oke, ide yang bagus. Mungkin saya beri kesempatan pada Mbak Najila bisa memberikan tanggapan dari tadi para narasumber. Mungkin 5 menit, Mbak, kemudian kita punya 10 menit untuk tanya-jawab. Silahkan. Terima kasih Mas Indra, terima kasih tadi Pak Satriawan, Pak Adrianus, Mas Tias, Mas Nanang atas tanggapan awalnya. Saya udah bikin beberapa catatan ini tadi dari yang disampaikan. Bersyukur sekali lagi dapat kesempatan untuk menjawab di sini. Sayang sekali tadi Kemdikbud walaupun katanya sudah diundang oleh Pak Indra ternyata nggak hadir. Mungkin kapan-kapan perlu diulang lagi bersama Kemdikbud, Pak Indra, kalau memang setuju. ternyata undangannya nggak sampai atau Mas Indra lupa ngundang juga kayak lupa ngundang saya tadi. Nah, kalau kita bicara tadi ada beberapa hal dari Pak Atmojo juga mungkin yang paling penting adalah soal apakah ada royalti atau kompensasi yang didapatkan atas ini? Jawabannya adalah tidak, teman-teman. Tapi kalau pertanyaannya adalah apakah memang program Merdeka Belajar dalam bentuk pelatihan-pelatihan, dalam bentuk penerbitan buku itu sudah dilakukan oleh Kampus Guru Cikal, oleh komunitas guru belajar? Maka jawabannya iya, sudah sejak tahun 2015 tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Tias dan Mas Satriawan sebetulnya dari FSGI ini jadi bagian dari apa yang dilakukan oleh Kampus Guru Cikal. Kami percaya betul bahwa kemerdekaan, kompetensi, kolaborasi dan karir itu jadi bagian yang penting dari pencapaian cita-cita guru. Nah, sejak awal pula kita secara rutin mengadakan temu pendidik daerah, temu pendidik Nusantara, dan di tahun 2016 itu tema temu pendidik Nusantaranya yang dihadiri oleh 1.000 lebih guru itu adalah Merdeka Belajar. Nah, kemudian terbit surat kabar guru belajar dengan topik Merdeka Belajar juga, kemudian buku Merdeka Belajar di Ruang Kelas, itu terbit di tahun 2017 yang juga menjelaskan konsep Merdeka Belajar menurut Kampus Guru Cikal, dan semua itu adalah bagian dari upaya kami sebetulnya untuk terus menguatkan praktek-praktek baik pendidikan. Jadi kalau teman-teman pernah hadir mungkin temu pendidik Nusantara di tema Merdeka Belajar di tahun 2016 itu semua yang berbicara adalah guru di ratusan daerah yang kemudian menceritakan apa yang sudah mereka lakukan di ruang kelas untuk mempraktekkan kemerdekaan belajar ini bagi semua dan setiap anak. Konteksnya sangat beragam, bukan hanya konteks yang ada di Cikal, tapi konteks dari jaringan sekolah-sekolah Merdeka Belajar. Jadi kampanye ini memang kita anggap bagian yang penting dari apa yang perlu dilakukan oleh Cikal untuk terus ambil peran dalam pendidikan. Penerbitan surat kabar guru belajar pun yang sampai sekarang juga masih rutin terbit, itu isinya adalah kumpulan dari praktek-praktek baik guru yang memang menerapkan konsep-konsep yang kemudian juga dilatihkan oleh teman-teman Kampus Guru Cikal maupun komunitas guru belajar yang sekarang ada di ratusan daerah. Pendaftaran mereknya itu prosesnya sudah dimulai jauh, itu sebetulnya bagian dari operasional rutin. Cikal pun sebagai merek itu didaftarkan Ibu dan Bapak. Jadi kalau Ibu dan Bapak mau cek itu ada sekolah Cikal gitu ya sebagai pendaftaran merek. Tentu ya banyak juga sekolah-sekolah Cikal yang lain, tapi ya Cikal yang dengan bentuk huruf seperti yang kami pakai gitu ya, dengan bentuk warna seperti yang kami pakai, yaitu
itu ya adanya pendaftaran atas nama Cikal. Didaftarkan sebagaimana bisa dilihat juga di dokumen yang terbuka di Kumham, itu untuk kelas 16 dan kelas 41. Kelas 16 itu karena berkaitan dengan penerbitan buku yang sudah kami lakukan dengan judul Merdeka Belajar, dan kelas 41 itu berkaitan dengan pelatihan-pelatihan yang memang sudah dilakukan oleh Kampus Guru Cikal dan komunitas guru belajar juga selama bertahun-tahun ini, jauh sebelum Mas Nadiem itu jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga ya sebelum Merdeka Belajar ini kemudian menjadi nama yang digunakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebetulnya bukan buat kebijakan mungkin ya, kata yang tepat strategi besar gitu kira-kira, karena kalau kebijakannya tadi saya rasa sudah disampaikan juga kebijakannya spesifik tadi ya, ada kebijakan berkaitan PPDB, kebijakan berkaitan zonasi atau ujian nasional, tapi Merdeka Belajar ini digunakan lebih sebagai strategi besar atau penamaan. Kami sejak awal juga sudah menyatakan, dan ya hari ini alhamdulillah dapat kesempatan untuk menegaskan kembali bahwa penggunaannya oleh Kemdikbud itu tidak ada kompensasi apapun, tidak ada royalti apapun. Nah ini tentu juga berlaku, tadi ada kekhawatiran kalau misalnya ada yang pakai, apakah akan ada tuntutan dan sebagainya, tidak. Jadi semata-mata memang niatnya bukan untuk mendapatkan keuntungan komersil, apalagi penggunaan anggaran pendidikan untuk ini. Kalau ditanya kenapa baru di 2020 gitu, memang mungkin teman-teman yang paham legal itu juga lebih tahu daripada saya, pendaftaran merek itu prosesnya lama. 18 baru keluar di 2020, tapi saya rasa di dokumennya pun itu terlihat jelas bahwa ini sudah dilakukan bukan di tahun 2020 gitu ya, tetapi sejak awal sudah penerbitan buku, kegiatan pelatihan, dan seterusnya. Mungkin itu sudah terjawab ya, mudah-mudahan kekhawatirannya. Tadi sudah minta izin apa belum? Kami sudah izinkan, jawabannya Ibu Bapak, tanpa kompensasi dan tanpa royalti. Tadi mungkin ada komentar juga dari Pak Adrianus soal belum tahu mungkin ya Pak, bahwa memang Merdeka Belajar sebelumnya sudah populer, bahkan sudah disampaikan oleh teman-teman penggerak pendidikan sejauh ini. Tapi saya ingat di salah satu sidang di Komisi 10 di DPR, itu kebetulan Pak Rano Karno pernah menanyakan ini kepada Mas Menteri, Pak Adrianus. Kebetulan Pak Rano Karno itu juga cucunya di Cikal, jadi beliau sudah dengar juga dan sudah tahu, dan di pertemuan itu pun Mas Menteri sebetulnya menjawab bahwa ya ada inspirasi dari Cikal, dari banyak sekolah lain juga yang sudah menerapkan konsep-konsep Merdeka Belajar ini di berbagai daerah. Mungkin itu dari catatan saya. Ada yang terlewat nggak ya? Bentar. Enggak kayaknya ya. Ya, sepertinya kalau ada yang terlewat, silahkan. Kita tinggal punya 5 menit nih. Mungkin tinggal Mas Indra, 3 pertanyaan. Silakan. Mas Indra, Ubay Ya. Indonesia boleh tanya? Silakan Mas Ubay, pertanyaan pertama. Silakan Mas. Ya, terima kasih. Saya agak terlambat tadi ngikutin acara karena lagi libur dan ada acara keluarga. Kebetulan ketemu Mbak Ella, ini menarik sekali momentumnya, karena sudah banyak beredar nih Mbak Ella di WA segala macam, ya menjurusnya ke Mbak Ella semua nih. Saya mau klarifikasi langsung ya, karena baru bisa ketemu. Jadi Mas Nadiem ini dengan segala sepak terjangnya belakang ini di kalangan wartawan terus terang buruk ya. Di Portadik juga buruk, itu satu. Di permohonan pendidikan kurang komunikatif dan sering menghindar. Dia udah sampai seorang wartawan Kompas kan juga menulis, jangan takut Mas Nadiem gitu kan, dulu pernah ada. Nah, itu yang pertama. Mungkin karena Mbak Ella orang dekat beliau dan di belakang layar beliau, ini kata-kata para aktivis guru ya, yang menyatakan kirim ke kita, bahwa otak dari Nadiem ini adalah Mbak Ella. Nah, jadi yang mengendalikan Nadiem Mbak Ella. Bahkan ada salah seorang aktivis guru yang saya dapat kabar juga lepas dari PSPK karena nggak setuju dengan Mbak Ella. Nah, saya mau langsung nih, frontal ke Mbak Ella nih untuk klarifikasi apakah betul seperti itu, apakah itu fitnah atau apa. Jadi supaya Mbak Ella yang sekarang lagi banyak disorot publik bahwa di belakangnya Mas Nadiem ini adalah Mbak Ella, bagaimana jawaban Mbak Ella terhadap tudingan-tudingan tersebut?
Terus kedua, apakah bisa dijamin kalau yang tadi Mas Nanang bilang mereka belajar itu nanti tidak menyerap dana APBN? Itu aja Mbak ya. Terima kasih Pak Mas Indra. Ya, makasih Mas Ubay. Ada lagi yang lain biar ditampung dulu? 2 pertanyaan lagi. Silakan, ada? Pak Indra, Mediana Pak. Siap, Mbak Mediana dari Kompas, silakan pertanyaan kedua. Ini aku sebenarnya juga kurang ngerti hukum ya, cuman mungkin dari Komisi 10 dan kemudian Pak Tias tadi mau menjelaskan lebih ulang, kan ini sebenarnya konsepnya ini kan sesudah ada sejak zaman dulu ya, Gajah Dewantara. Nah, kalau secara hukum itu sama nggak sih dengan itu boleh nggak sih digunakan gitu loh? Karena itu kan kalau menurut saya itu ya semacam konsep yang sudah ada sejak zaman dahulu, terus kemudian dijadikan suatu merek di dagang gitu loh. Nah itu boleh nggak sih gitu? Terus kemudian dipakai lagi oleh menteri lah. Aku cuma pengen tahu aja secara asas hukumnya seperti apa sih gitu. Mbak Mediana bertanyanya ke siapa nih? Ya ini siapa yang bisa menjawab aja sih? Secara legalitas hukum aja gitu. Siap. Oke, terakhir satu lagi. Saya Pak, saya Mas Indra. Weni. Oke, silakan Mbak Weni. Terakhir ya. Ya. Ya, saya silakan. pengen tahu nih apa tuh namanya. Tadi Mbak Ella kan bilang kalau bakal ini ya apa tuh namanya nggak ada kompensasi dan nggak ada royalti begitu ya. Nah saya pengen tahu nih kalau ada perubahan di perusahaan, apakah nanti itu dijamin bisa tetap seperti itu gitu? Ataukah nanti maksudnya apa jaminannya gitu? Kadang-kadang kan perusahaan itu ada yang berganti manajemen atau apa yang punya kebijakan yang berbeda gitu. Maksudku ada jaminannya nggak bahwa akan seperti itu terus begitu? Ya. Paham nggak maksud saya? Siap. Oke, Kan terima bisa kasih jadi Mbak 5 Weni. tahun lagi dituntut. Misalnya ini nanti Merdeka Belajar berkembang di mana-mana dengan jaminan tidak dituntut, tidak ada royalti, tidak ada konsekuensi hukum yang yang berarti gitu kan. Tapi ternyata nanti begitu ada perubahan manajemen, perubahan zaman segala macam, bisa itu nggak ada jaminannya gitu. Ya. Oke. Itu bagaimana? Terima kasih, paham pertanyaan Mbak Weni. Silakan mungkin Mbak Najila Indra, dulu. satu dong, satu lagi. Udah habis, waktunya nggak cukup, nanti menyusul aja ya. Ya. Oke. Silakan Mbak Ella. Terima kasih pertanyaannya Mas Ubay, Mbak Mediana, Mbak Weni. Selalu bisa kontak saya juga sebetulnya setiap saat untuk bertanya. Tadi saya juga sampaikan hal yang sama ke Mas Indra, sebetulnya lewat Japri pun tanpa perlu diskusi seperti ini. Saya kayaknya selalu menjawab gitu ya atas pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, tadi Mas Ubay sebetulnya pertanyaannya lebih diajukan mungkin terhadap perannya PSPK. Saya Dewan Pembina di PSPK, Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan, yang memang sudah bekerja bersama berbagai kementerian dan lembaga, bersama beberapa menteri, sempat bantu juga di zaman Mas Anies sama Mas Nanang di sini, PSPK membantu menganalisa data UKG, kemudian juga di masa Pak Muhajir kami bekerja untuk persiapan roadmap PAUD, pendidikan anak usia dini, dan juga beberapa isu pendidikan yang lain. Sekarang di masa Mas Dandim ini tetap bersama dengan Direktorat unit-unit utama, itu PSPK memang membantu memberikan konsultasi, riset dalam hal-hal yang berkaitan dengan assessment, kurikulum, dan juga pendidikan anak usia dini, serta beberapa hal lain. Semua pekerjaan PSPK adalah yayasan, organisasi non-profit yang independen, itu semua dilakukan pro bono, Ibu dan Bapak. Kami ada MOU resmi dengan kementerian, juga dengan tim-tim yang bertugas di situ, jadi tidak ada penggunaan anggaran negara untuk itu. Kalau disebut sebagai otaknya, kok kayaknya berlebihan ya dibandingkan dengan pekerjaan kementerian yang begitu besar, dibandingkan dengan tanggung jawab sebagai menteri yang begitu luas. Sebetulnya peran PSPK itu kecil sekali dibandingkan dengan tugas-tugas yang harus diemban untuk
reformasi pendidikan. Tetapi kami senang dapat kesempatan untuk berkontribusi bersama Kemdikbud, juga bersama beberapa pemerintah daerah maupun kementerian dan lembaga lain, karena memang kami selalu bilang di PSPK kebijakan-kebijakan itu banyak yang tidak berdasarkan riset, tidak berdasarkan data lapangan, dan betul-betul tanggung jawab pendidikan ini sebetulnya tanggung jawab semua pemangku kepentingan. Teman-teman FSGI sudah sangat aktif gitu ya sebagai bagian dari organisasi guru. Pak Adrianus tentu sebagai wakil rakyat juga punya peran luar biasa di NO Circle. Pak Ahmad Rizali juga dengan Gernas Tastakanya itu juga melakukan banyak hal gitu ya, Mas Indra dengan Fox Point Institute. Saya rasa kesadaran bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawab semua pihak dan kita semua perlu ambil peran dengan kapasitas masing-masing, itu sesuatu yang kita percaya sama-sama, Mas Ubay. Kalau soal kenapa Mas Nadiem jarang berinteraksi dengan media dan sebagainya, itu sepertinya lebih baik ditanyakan langsung kepada beliau, tapi sebagai orang yang memang tahu beliau bahkan sejak di masa di Gojek gitu ya, misalnya saya juga waktu itu belum kenal langsung, tetapi saya juga jarang membaca artikel-artikel tentang beliau sebetulnya waktu itu. Jadi mungkin dikonfirmasi saja kepada yang bersangkutan, dan saya tahu Mas Ubay dan teman-teman juga punya akses sebetulnya untuk itu. Mbak Mediana tadi bertanya dari sudut legal, saya bukan ahli legal juga Mbak Mediana, tapi kalau dari percakapan hari ini juga beberapa kali dikonfirmasi tadi bahwa kalau soal jadi ada perbedaan antara merek, paten, dan hak cipta gitu ya Mbak Mediana. Yang dilakukan adalah pendaftaran merek, ada prosesnya, pemeriksaan formal substantif, kalau diterima artinya memang tidak ada yang dilanggar ketentuan undang-undang apapun, dan itu yang sudah dilakukan oleh Kemenhukam sebelum menerima pendaftaran merek kami yang diajukan sekali lagi di tahun 2018. Mbak Weni, kalau untuk yang berkaitan dengan ini, kami sebetulnya sudah ada pernyataan yang memang membolehkan penggunaan Merdeka Belajar ini untuk kepentingan pendidikan, untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Jadi karena perusahaan itu sifatnya badan hukum, pernyataan itu akan mengikat Mbak Weni, siapapun yang ada di perusahaan ini, justru jauh lebih kuat daripada pribadi gitu yang nulis. Kalau pribadi lebih mudah mungkin berubah pikiran gitu ya, tapi kalau dia perusahaan maka dan sudah dinyatakan jelas di pernyataan itu tanpa kompensasi apapun. Selama ini juga seperti yang tadi sudah ditunjukkan oleh teman-teman, Merdeka Belajar itu digunakan oleh ribuan guru buat temu pendidik daerah gitu ya, membuat tulisan-tulisan tentang itu, pelatihan-pelatihan sudah berjalan. Jadi sudah cukup panjang sebetulnya jurisprudensinya bahwa tidak pernah ada kompensasi apapun atas penggunaan Merdeka Belajar ini, karena memang secara substansi tujuannya ini adalah kontribusi Cikal untuk dunia pendidikan. Kami tentu senang sekali, bersyukur sekali bahwa ini jadi sesuatu yang mudah-mudahan memperbesar skala praktek baik pendidikan yang sudah sebetulnya diupayakan. Kita bukan orang baru di pendidikan, sudah lebih dari 20 tahun konsisten melakukan ini. Nah, insya Allah pemahaman tentang pendidikan ini memang tanggung jawab kita semua, praktek baik itu diperlukan, dan tadi narasumber juga berkali-kali menyatakan sebetulnya tantangan kita, PR kita untuk menata konsep kebijakan pendidikan yang baik, memastikan implementasinya dengan sangat baik, itu sangat besar. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa sangat memfokuskan energi kita untuk menyelesaikan isu-isu substantif, dan kemudian juga bekerja barengan terus. Kalau di semua murid, semua guru juga kita ulang-ulang terus itu ya, kerja barengan berbagai pemangku kepentingan dengan dasar saling percaya, selalu ingat tujuan untuk memang akses, kualitas, dan pemerataan untuk semua dan setiap anak. Insya Allah mudah-mudahan bisa terus begitu. Terima kasih teman-teman sudah didengarkan. Ya, terima kasih Mbak Ella. Oke, Bapak-Ibu sekalian, demikianlah diskusi kita hari ini. Terima kasih pada Mbak Najila Shihab, Pak Satriwan Salim, Pak Darmaning Tias, Pak Ahmad Rizali, Pak Adrianus Asia Sidot, dan juga teman-teman media sudah berkenan hadir. Mudah-mudahan diskusi kita ini bermanfaat, dan tentunya kita semua mendorong suksesnya pembangunan SDM unggul dari program Pak Presiden kita. Demikian, saya tutup pertemuan hari ini. Ya, Pak.
Ya. Bentar aja. 1 menit ya, Bentar Pak. aja, Waktunya udah sebelum habis ditutup. nih. 1 menit. Ya, nggak nyampe. Gini, agak beda Mbak Ella kalau Mbak Ella, Pak Indra telepon ke Mbak Ella minta konfirmasi ya. Itu yang tahu cuma Pak Indra sendiri. Tapi kalau ada diskusi begini, saya kira persoalannya menjadi lebih clear gitu. Jadi Alhamdulillah. tidak ada saling mencurigai gitu ya. Betul, Mas itu Tias. menurut saya Terima memang kasih. Makanya saya tadi nggak diundang, minta diundang, Mas Tias. Aku pertamanya nggak diundang, aku minta diundang. Tujuannya itu niat baik. Kok kayaknya mau membicarakan sebuah sekolah swasta gitu, nggak disebut namanya, pendirinya nggak diundang, lalu aku bingung. Oke, akhirnya kan Oke, kita gitu aja, dipertemukan Pak Indra. juga. Ya. Gitu. Oke, terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih Kita Mas tutup Tias, pertemuan terima hari kasih ini. Pak Adrianus, Mas Terima Indra, kasih. Wassalamualaikum Mas warahmatullahi Satriawan, Mas wabarakatuh. Anang, terima kasih Om banyak. Santi Alhamdulillah. Sama. Teman-teman media, terima kasih semuanya. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah.